Bagaimana mekanisme penipuan dengan modus ini dan apa yang perlu diwaspadai? Dalam aksinya, modus dari pelaku yakni mengirimkan link ke aplikasi pesan singkat korban yang menyatakan korban telah memesan paket dan kirimannya telah tiba. Korban yang penasaran lalu membuka link tersebut karena tertulis lihat paket. Korban yang penasaran karena tertulis lihat paket ternyata membuka link penipuan untuk meretas HP korban. Peretasan dilakukan untuk menguasai dan mengontrol semua aplikasi di HP korban termasuk mobile banking. Saat membuka link, korban terkejut karena ada pemberitahuan ponselnya telah diretas. Korban saat itu juga tak mampu mengakses HP miliknya termasuk semua aplikasi. Pelaku menguasai ponsel korban dan dapat mengakses data perbankan, email hingga aplikasi pesan singkat. Dalam waktu singkat, pelaku menguras rekening korban lewat aplikasi mobile banking atau dompet digital. Yang dikirim itu bukan gambar tapi adalah aplikasi ekstensinya APK gitu. Masalahnya tidak semua orang ngerti masalah IT kan, nggak ngerti masalah teknologi begitu, sehingga ketika ada orang mengaku kurir gitu, seolah-olah dia kurir ngirim gambar, ini udah nyampe ya gitu, begitu diklik ternyata install aplikasi. Nah, celakanya sebenarnya ketika ngeklik link itu akan diminta permission gitu, apakah boleh ngakses SMS, apakah boleh ngakses data, apakah boleh ngakses phonebook, apa boleh. Nah, masyarakat kita suka nggak peduli, tekan yes Oke. Set gitu semuanya. Ini ya. saya izin potong. Jadi ketika kita klik linknya, sebetulnya sudah ada permission di sana. Jadi sebetulnya kalau kita agak sedikit lebih cermat dan teliti, tidak asal klik-klik, itu kita sudah tahu bahwa ini ada upaya dari aplikasi untuk mengakses dari mulai aplikasi handphone sampai nomor telepon begitu yang ketika kita mengklik itu begitu Pak Pratama. Ya, secara default sistem di dalam handphone kita ini sebenarnya sudah punya level security sendiri gitu. Dia akan bertanya kepada si pemiliknya, ini boleh nggak akses ini, boleh nggak akses ini. Kan aneh tuh, ada gambar minta akses ke phonebook, minta akses ke data dan lain-lain begitu. Tapi karena kita suka nggak peduli, karena pengen lihat gambarnya, tekan yes saja. Nah, begitu semuanya sudah oke, tiba-tiba aplikasi terinstall, apa yang terjadi? Aplikasi ini adalah malware, namanya tipenya adalah RAT gitu, remote access tool gitu. Jadi dia bisa menginfeksi handphone kita dan bisa digunakan untuk mengambil alih handphone kita. Jadi handphone kita ini dikendalikan dari jarak jauh, si pengirim malwarenya ini. Kemudian juga malware ini bisa melakukan sniffing terhadap apapun yang kita ketikkan di dalam handphone kita. Jadi kayak logger gitu, kita ngetik PIN dia bisa baca, ngetik password dia bisa baca gitu. Sehingga ketika dia mengakses handphone kita, kemudian membutuhkan PIN, membutuhkan password untuk transaksi, dia udah tahu itu. Sehingga dia bisa melakukan dari jarak jauh tanpa kita sadari gitu. Jadi handphone kita jalan sendiri gitu. Pak Pratama, kalau kita mengakses mobile banking sebelum kita mengakses aplikasi peretasan tersebut, apakah kemudian juga tetap terbaca ataukah memang baru terbaca setelah aplikasi tersebut menjebak kita dan kita mengakses PIN? Baru terbaca setelah ada aplikasi malware ini masuk ke dalam kita, Mbak. Sebelumnya nggak terbaca, karena kan PIN itu tidak tercatat di handphone sebenarnya. Jadi kalau kita memasukkan PIN, memasukkan password, itu harusnya tidak tercatat di handphone. Yang jadi masalah ketika malware itu sudah terinstall ke handphone kita ketik password atau ketik PIN, itu di-record sama malware ini. Sehingga kita tahu dengan tepat si user ini lagi menggunakan mobile banking BCA, Mandiri dan lain-lain, semuanya bisa gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi data bagi si pengirim malware ini untuk melakukan transaksi menggunakan handphonenya si user. Karena kan nggak mungkin. Karena gini, sebenarnya internet banking itu mobile banking itu punya security. Dia nggak bisa digunakan di handphone lain karena autentikasinya ada menggunakan SIM card, dia menggunakan identifikasi dari handphonenya gitu. Dia nggak bisa kalau misalkan orang lain kemudian nyoba-nyoba menggunakan mobile bankingnya device lain gitu. Oleh karena itu cara paling gampang gimana? Ya menguasai atau mengendalikan handphone si pemiliknya langsung gitu. Bagaimana caranya? Ya mengirimkan malware. Nah, ini terjadi kan? Nah, Pak Pratama, ini maaf saya potong. Ini kan korbannya sudah 900 lebih yang ketahuan. Bisa jadi sebetulnya korbannya lebih banyak lagi daripada itu. Pasti jauh lebih banyak. Sekarang kalau misalnya saya sempat pencet linknya, saya tahu dari mana saya itu sudah kertas atau belum. Saya bisa cek di mana dan apa yang bisa saya lakukan? Jadi sebenarnya kalau malwarenya itu terinstall secara background, kita nggak bisa tahu bahwa handphone kita ini sudah terinstall malware apa tidak, kecuali kalau kita pasang antivirus ya. Makanya antivirus ini mandatori, sangat penting sekali. Banyak antivirus gratisan bisa dipakai. Oleh karena itu yang nonton tayangan ini harus pasang antivirus gitu, karena bisa menjaga kita dari malware. Tapi kalau sudah masuk, kita nggak bisa ngecek. Kenapa? Karena ini hidden, nggak ada aplikasinya, nggak kelihatan gitu. Pak, kita cukup hard reset ataukah misalnya katakanlah gini, penyelamatan pertama ketika kita curiga setelah pencet aplikasi, apakah kita terjebak atau enggak, apakah kita bisa langsung uninstall mobile bankingnya terus kita selamat atau gimana? Nggak bisa kita install mobile banking ya, karena itu nggak ngaruh gitu. Kita install aplikasi M-Banking, kita install nggak ngaruh karena malwarenya ada di dalam handphone kita. Tapi gini, ada beberapa malware yang dia masuknya bukan di sistem drive-nya device gitu, dia bisa masuk ke EEPROM-nya. Artinya apa? Walaupun kita reset, tapi malwarenya nggak hilang gitu. Terus gimana dong? Kayaknya sih enggak. APK yang digunakan untuk RAT ini kita
factory reset dia bisa hilang gitu. Tapi ada malware-malware lain yang begitu masuk, dia masuk ke EEPROM, nggak bisa kita hapus walaupun kita di factory reset gitu. Oleh karena itu, cara terbaik apa ya? Ganti handphone gitu. Oleh karena itu, sebelum kita kena itu, harus punya antisipasinya apa? Selalu update sistem operasi yang ada di handphone kita. Kemudian jangan menggunakan aplikasi, jangan install aplikasi dari pihak ketiga selain di Apple Store atau Google Play. Google Play sama Apple Store aja banyak aplikasi yang masih ada malware-nya, apalagi dari luar gitu, ya kan. Nah, kemudian juga jangan klik link sembarangan. Udahlah, haram itu sebenarnya gitu. Kalau saya boleh bilang gitu, nggak usah lah klik link sembarangan karena banyak juga malware yang dia tidak butuh permission dari user gitu. Jadi begitu kita klik, tiba-tiba ke install aja gitu. Nah, contohnya beberapa yang kena, jurnalis kan dulu pernah kena itu kan. Begitu diklik tiba-tiba udah ke install aja. Gitu. Nah, bahaya juga gitu.